Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bila kita mempelajari tentang KPK dan FPB, berarti kita akan berhubungan juga dengan bilangan prima. Apa pengertian bilangan prima, Nak? Ya, bilangan yang tidak dapat dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan prima angka berapa saja? Angka 2, kemudian 3, kemudian 4. 4 itu tidak bisa. Kenapa? 4 itu bukan dikatakan bilangan prima, karena 4 bisa dibagi dengan bilangan lain selain bilangan 4. 4 bisa dibagi 2, hasilnya 2, berarti bukan. Kemudian berapa lagi, Nak? 5. 5 bisa nggak? 5 dibagi dengan bilangan lain selain bilangan 5, hasilnya itu bilangan asli atau bilangan caca. 1, 2, 3, sampai 5. Tidak bisa. Dibagi 4 nggak bisa, dibagi 3, dibagi 2, dibagi 1, kecuali dibagi 5, hasilnya 1, berarti termasuk bilangan prima. Kemudian selanjutnya, bilangan 6. 6 bisa nggak dibagi dengan bilangan lain yang hasilnya 1, 2, atau sampai 6? Bisa. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. 6 bisa dibagi 3, hasilnya 2. Kalau 6 hanya bisa dibagi 6, baru dikatakan bilangan prima. Berarti 6 bukan bilangan prima. Selanjutnya 7. 7 bisa tidak dibagi dengan bilangan lain yang hasilnya 1 sampai 7? 7 bagi 6, 7 bagi 5, sampai 7 bagi 2 bisa? Tidak bisa, kecuali 7 dibagi 7, hasilnya 1. Nah, berarti 7 dikategorikan bilangan prima. Setelah itu berapa lagi? 8 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, berarti bukan. 9 bisa dibagi bilangan lain? Bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 itu 3, berarti bukan bilangan prima. 10 bisa dibagi 2, bisa dibagi 5. 10 bagi 2 hasilnya 5, 10 bagi 5 hasilnya 2. Berarti bukan dikatakan bilangan prima. Lalu 11. Bisa nggak bilangan 11 dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan 11 yang hasilnya 1 sampai 11? Tidak bisa, hanya bisa dibagi 11. Maka 11 dikatakan bilangan prima. Selanjutnya 12. 12 bisa dibagi 2, bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Berarti bukan. 13 tidak bisa dibagi bilangan lain kecuali bilangan 13 hasilnya 1. Berarti termasuk. 14 bisa bagi 2, bisa dibagi 7. 15 bisa dibagi 3, dibagi 5. 16 bisa dibagi 2, dibagi 8. 17 tidak bisa, hanya bisa dibagi 17. Dan seterusnya. Berapa lagi? 18 bukan. 19 tidak bisa. 20 bukan bilangan prima. 21 bukan. 22 bukan. 23 tidak bisa. Paham? 24 bukan bilangan prima. 25 bukan. 26, 27 bisa dibagi 3. 28, 29 dan seterusnya. Cari bilangan berikutnya yang tidak bisa dibagi bilangan lain, hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Hasilnya adalah bilangan cacat atau bilangan asli. Oke, paham ya? Selanjutnya faktorisasi prima. Ingat kembali, apa sih contoh dari faktorisasi prima? Contohnya nanti adalah bagian-bagian berikut. Misalkan nanti ketemu kita faktorisasi primanya, yaitu adalah faktor yang membagi atau hasil dari bilangan itu sendiri. KPK-nya kah atau FPB-nya? Contoh, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. Ini contohnya. Atau bisa juga nanti 2 kali 3 pangkat 2 kali 7. Bisa juga nanti 2 kali 5 kali 7 pangkat 2. Seperti itu konsepnya KPK dan FPB. Nanti kita langsung ke contoh soal. Kita ke contoh soal yang pertama. KPK dari bilangan 12, 20, dan 35 dalam bentuk faktorisasi prima adalah titik-titik. Tanya hanya dalam bentuk faktorisasi prima. Apa KPK, Nak?
kelipatan persekutuan terkecil. Berarti nanti bilangannya kita bagi dengan bilangan prima sampai yang paling terkecil, yaitu bilangan 1. Oke, mari kita mulai. 12, 20, dan 35. Jika sebelumnya kalian sudah paham tentang KPK atau FPB dengan menggunakan pohon faktor, kali ini saya berbeda, bukan menggunakan pohon faktor, tapi intinya adalah sama ya. Oke, kita mulai. 12, 20, dan 5. Ini adalah angka-angka yang dia minta atau soal pinta. Sekarang kita bagi 12, 20, 35. Oke, kita bagi dengan bilangan prima. 12 bisa dibagi 2 ya nak, dengan bilangan prima. Ingat, pembaginya adalah bilangan prima, bukan bilangan selain bilangan prima. Oke, dibagi 2. 12 dibagi 2, 6. 20 dibagi 2, 10. 35 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa, maka tetap kita tulis 35. Dibagi 2 lagi masih bisa. Oke, 3, 5, tetap tidak bisa dibagi 2, 35. Kita bagi lagi 3, bisa dibagi 3, 1, tidak bisa dibagi 3, tetap 5, tidak bisa dibagi 3, tetap 35. Kemudian kita bagi 2, nggak bisa, dibagi 3, dibagi 4, 4 bukan bilangan prima, dibagi 5 bisa? Bisa. Berapa? 41, 5 dibagi 5, 1, 35 dibagi 5, 7. Ini masih belum 1, terakhir berarti kita bagi 7. Habis, selesai. Oke. Berarti faktorisasi primanya adalah, saya singkat ya nak, faktorisasi primanya berapa? 2, ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Oke, selesai. Biasakan kalian membaginya dengan bilangan prima secara urut, mulai dari yang terkecil 2, 2, 3, 5, atau 7. Sehingga nanti ketika kalian mengurutkan menjadi faktorisasi prima, kalian tidak bingung. Biasanya di soal-soal ujian itu selalu mintanya urut. Kalau kalian tidak berurut, nanti kalian akan bingung sendiri. Jelas? Nomor 2, KPK dari bilangan 21, 32, dan 40 adalah, oke, langsung kita kerjakan ya. 21, 32, dan 40. Kita bagi berapa bilangan primanya? Dibagi 2, tidak bisa dibagi 2, bisa dibagi 2, bisa dibagi 2. Oke, kita mulai dari 2. Tetap kita tulis 21, 32 dibagi 2, 16, 40 dibagi 2, 20. Kita bagi 2 lagi di sana? Bisa. 16 masih bisa, 20 masih bisa. Ini walaupun tidak bisa, tetap kita tulis 21. 16 dibagi 2, 8, 20 dibagi 2, 10. Bagi 2 lagi bisa? Bisa nak? Tetap 21, 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Dibagi 2 lagi masih bisa nak? Bisa, masih ada 4 nih. 21 dibagi 2, tetap tidak bisa. 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2, tetap 5. Masih bisa dibagi 2 lagi nak? Masih bisa. 2-nya kita habiskan. 21, 1, 5. Oke, setelah itu dibagi berapa bilangan prima setelah 2? 3. Bisa tidak dibagi 3? 21 bagi 3? Bisa. Kita bagi 3. 7. 1, 5. Sudah. Berarti habis tinggal 5 dan 7, tulis saja. Dibagi 5. Maaf, ini 7. 1, 1. Dan dibagi 7. 1, 1, 1. Selesai. Berarti faktorisasi primanya adalah 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Dia minta hasilnya, bukan faktorisasi prima. Berarti harus kita hasilkan atau kita jumlahkan. Mudah. 2 pangkat 5, bukan 2 dikali 5. Yang sering terjadi kesalahan adalah 2 pangkat 5 kalian kalikan.
Ya, 2 pangkat 3, 2 dikali 3. Bukan konsepnya seperti itu, yaitu kalau 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Oke, kita kalikan di sini aja. Nah, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 5 kali 7 35, 4 kali 4 16, 6 dikali 35, 6 kali 5 30, simpan 3, 6 kali 3 18 tambah 3 21. Kalikan 16, ya sudah, berarti 210 kalikan 16. 0, 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 2 2, tambah 0 6 3 3, berarti hasilnya adalah 3360. Selesai. Kita contoh soal nomor 3. FPB dari bilangan 14, 28, dan 42 dalam bentuk faktorisasi prima adalah berapa? FPB. FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, berarti berbeda dengan KPK. Jika tadi KPK kita bagi dengan bilangan prima yang hasilnya harus sampai 1, dan ketika kita bagi tidak ke semua bilangannya harus bisa dibagi dengan bilangan prima. Tetapi jika jika FPB kebalikannya dari KPK, dia nanti tidak sampai habis atau jumlahnya 1, dan dia harus bisa dibagi dengan bilangan prima. Bilangannya nanti, ketiga bilangan ini harus bisa dibagi dengan bilangan prima, tidak boleh salah satu saja yang bisa dibagi. Kalau KPK tadi boleh, jika FPB tidak. Jelas? Dan hasil akhirnya tidak sampai 1 karena dia faktor persekutuan terbesar, berbeda dengan KPK terkecil. Oke, mari kita mulai. Jika tadi KPK kita letakkan pembaginya yaitu bilangan prima di sebelah kanan, maka FPB kita letakkan di sebelah kiri. Apa fungsinya? Supaya kalian ingat, ketika di kiri itu artinya FPB tidak sama dengan KPK. Jelas? Oke. 14, 28 dan 14, 28 dan 42. Sama-sama ketiga bilangannya bisa dibagi dengan bilangan prima. Berapa, nak? Dibagi 2 bisa 7, dibagi 2 14, dibagi 2 21. Berarti bisa dibagi 2. Berapa, nak? 7, 14, 21. Kemudian selanjutnya bisa dibagi dengan bilangan prima lagi. Ketiga bilangan ini harus tiga-tiganya bisa dibagi dengan bilangan prima, tidak boleh salah satu saja, berbeda dengan KPK. Oke, dibagi 2 hanya ini yang bisa, tidak bisa, berarti bukan 2. Dibagi 3 hanya 21, 7 dan 14 tidak bisa. Lalu berapa lagi? Dibagi 5 bilangan prima, tidak ada yang bisa dibagi 5. Setelah 5 bilangan primanya 7. Bisa dibagi 7? Bisa. 1. 14 bagi 7 bisa 2. Di 21 bisa dibagi 7? Bisa. 3. Berarti faktor pembaginya bilangan prima 7. 7 dibagi 7 1. 14 dibagi 7 2. 21 dibagi 7 3. Oke. Setelah ini ada lagi bilangan prima yang bisa dibagi ketiga-tiganya bisa. Sisa 1, 2, dan 3. Tidak bisa. Dibagi 2 sudah tidak bisa. Dibagi 3 ini tidak bisa. Oke, berarti selesai. Faktorisasi primanya adalah 2 dan 7. Berarti 2 dikali 7. Selesai. Oke, kita ke contoh soal nomor 4. FPB dari bilangan 70, 175, dan 280 adalah, ingat FPB kita bagi dengan bilangan prima yang ketiga bilangannya harus bisa dibagi dengan bilangan prima tersebut. Oke, kita mulai. Kita bagi berapa dulu bilangan prima? 2. Bisa dibagi 2? Bisa 35. Tapi ini tidak bisa. Kenapa? Karena 5 ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil tidak bisa dibagi dengan bilangan genap, yang hasilnya bilangan asli atau bilangan cacah. Berarti tidak bisa dibagi 2. Lalu dibagi 3, 70 bisa dibagi 3?
Tidak bisa, karena hasilnya nanti bilangan pecahan. Oke, berarti bukan 3. Dibagi 5, bisa dibagi 5? Bisa, hasilnya 14. Dibagi 5? Bisa, hasilnya 35. Bisa dibagi 5? Bisa, hasilnya 56. Bisa pembagian, nak? Bisa dong, masa kelas 6 belum bisa pembagian? Berlatih terus ya. Kita bagi 5. Berapa? 14, 35, 56. Kemudian 14, 35, dan 56. Bisa lagi tidak? Coba kita bagi 2. Ini bisa? Tidak bisa. Bagi 3? Tidak bisa. Bagi 5? 35 yang bisa, yang lain tidak bisa. Kemudian dibagi 7. Bisa dibagi 7. Hasilnya 2. Dibagi 7. Bisa hasilnya 5. Dibagi 7. Bisa hasilnya 8. Berarti bilangan primanya 7. Bagi 2. Hasilnya 2, maaf. 35 bagi 7. 5. 56 dibagi 7. 8. Lalu 2, 5, 8. Bisa lagi? Tidak. Dibagi 2 hanya ini. 3 tidak bisa. 4 bukan bilangan prima. 5 hanya ini yang bisa. 7 tidak bisa. Kemudian 11 tidak mungkin karena ini hanya sampai bilangan 8. Sudah selesai. Berarti faktorisasi primanya adalah 5 dikali 7. Hasilnya berapa? 35. Jadi faktorisasi persekutuan terbesar dari 70, 175, dan 280 adalah 35. Kita ke contoh terakhir, yaitu soal nomor 5. KPK dan FPB dari bilangan 42, 54, dan 66 adalah berapa? Oke, kita akan menyelesaikan dengan satu cara, tetapi langsung kedua-duanya kita dapat KPK dan FPB. Sebenarnya kalian juga bisa mencari KPK-nya terlebih dahulu, setelah itu FPB-nya. Tapi kali ini saya akan mengerjakan sekaligus keduanya. Oke. Yang pertama di sebelah kirinya nanti adalah bilangan prima yang kita bagi ketiga-tiganya harus bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Saya taruh di sebelah kiri. Kemudian KPK kita bagi dengan bilangan prima yang tidak harus ketiga-tiganya bisa dibagi. Jelas, tetapi nanti hasil akhirnya di sini sampai bilangan 1 karena kita harus cari KPK-nya. Nanti tidak akan saya tulis di kolom FPB apabila salah satunya tidak bisa dibagi. Jelas, saya tulis di FPB hanya ketika ketiga-tiganya bisa dibagi dengan bilangan prima tersebut. Oke? Paham? Kita mulai. 42, 54, dan 66. Bisa tidak dibagi 2 ketiga-tiganya? Bisa ya? Dibagi 2, 21, dibagi 2, 27, dibagi 2, 33. Tentunya KPK-nya juga bisa. Kita tulis FPB. KPK-nya juga kita tulis. 42 dibagi 2, 21, 54 dibagi 2, 27, 66 dibagi 2, 33. Jelas? Kemudian FPB, mulai dari 2 dulu ya, karena kita habiskan KPK. Dibagi 2, ini tidak bisa, berarti tidak kita tulis nanti di kolom sini. Kita ke KPK-nya, bisa dibagi 2? Tidak bisa kedua-duanya, berarti tidak perlu kita tulis 2, berarti tidak bisa lagi 2. Lalu kita bagi 3, bisa ketiga-tiganya? Dibagi 3 bisa 7, dibagi 3 bisa 9, dibagi 3 bisa 11. Yang ini tentunya bisa juga ya. Kita tulis dibagi 3, 7, 9, 11. Kemudian dibagi 3 juga, sama hasilnya. Oke, lalu kita bagi lagi. Bisa tidak dibagi bilangan prima ketiga-tiganya bisa? Dibagi 2, tidak ada yang bisa. Dibagi 3, hanya 9 yang bisa. Dibagi 5, tidak bisa. Dibagi 7, hanya 7. Dibagi 11, hanya 11. Sudah. Dan seterusnya tidak, berarti FPB-nya mentok. Hanya 2 dikali 3. Kita selesaikan yang KPK-nya sekarang. Dibagi berapa lagi, nak? Dibagi 3, bisa. Hanya 9. Ya sudah, ini 3. Ini tetap 7, 11. Bagi berapa lagi? 3. Harus sampai 1. Hanya ini yang bisa. 1, 7, 11. Kemudian kita bagi 7. 1, 1, 11. Dan terakhir bilangan prima 11. 1, 1, 1. Berarti FPB-nya berapa, nak? FPB-nya
faktorisasi primanya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6 FPB-nya. Kemudian KPK-nya dengan faktorisasi primanya 2 dikali 3-nya ada 3, 3 pangkat 3 dikali 7 dikali 11. Hasilnya berapa? Miring nggak apa-apa ya. 2 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 7 kali 11, 77. 6 dikali 9, 54, tinggal kita kalikan. 54 dikali 77. 7 kali 4, 28, simpan 2. 5 kali 7, 35, tambah 2, 37. 7 kali 4, sama ya, 8, 7, 3. Jelas nggak? Paham ya? Kita tambah 8, 7 tambah 8, 15, simpan 1. 4 tambah 7, 11, simpan 1, 4. Berarti 4158 KPK dari 42, 54, dan 66. Selesai. Cukup sekian pembahasan kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Apabila materi yang saya sampaikan terlalu cepat, kalian bisa ulang video di bagian-bagian mana materi yang kalian belum pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.